Halo semua, jumpa lagi dengan saya Rio dari channel Squadron Salatiga. Hari ini kita akan mengunboxing sebuah IP kamera yang harganya termurah sedunia ya. Saya membelinya di online shop Shopee pada toko yang bernama Warung Elektrik 1 ini ya. Oke, untuk link pembeliannya ada di deskripsi video ya, seperti biasa. Kita langsung saja unboxing untuk melihat seperti apa kamera yang saya beli. Total hanya di bawah Rp30.000 ya. Kemasannya seperti ini, boxnya ada gambar keluarga di bagian depan, kemudian sampingnya adalah contoh pemakaiannya, dan ini ada mungkin QR code untuk mendownload aplikasinya. Sudah, begitu saja. Kamera ini populer di internet dengan disebutan kamera A9 ya. Kita akan lihat. Ya, saya membeli ini untung-untungannya, dalam arti dengan harga sekian apakah saya dapat zonk atau tidak. Kita akan segera lihat ya. Paketnya, yang pertama saya mendapat 2 lembar leaflet ya. Untuk yang pertama berbahasa Indonesia, panduan penggunaan Tafware mini IP kamera CCTV 1080p A9 ya. Ini ada panduan online-nya yang bisa kita buka melalui QR code di sini. Nanti saya akan baca. Kemudian apa ini? Oh, ini ada lembar garansi dari importirnya. Kemudian ini sebuah leaflet lain yang full berbahasa Tiongkok ya. Oh, ada bahasa Inggrisnya juga, ding. Oke, nanti kita akan pelajari sama-sama. Kemudian di dalamnya kita dapatkan kamera itu sendiri. Seperti ini, ukurannya kecil ya. Mungkin diameternya sekitar antara 4 atau 5 cm. Kemudian di sisi-sisinya ada 2 tombol, on off dan mode. Kemudian di tengah antara kedua tombol ini ada 2 lubang LED. Kemudian di sampingnya ada lagi slot untuk memory card, dan terakhir lubang micro USB untuk mencharge internal baterai yang ada di dalam kamera ini ya. Kelengkapan lainnya adalah ini semacam dudukan yang bisa diatur sudutnya, dan ini ditempelkan begitu sepertinya ya. Oke, yang pasti dapat dudukan. Kemudian ini saya mendapat 2 kabel, 1 kabel kaku. Mungkin ini jika hendak ditempatkan langsung di kameranya ya, artinya misalnya kamera kita langsung colok dan kita hidupkan terus menerus ya. Misalnya kita pakai langsung dari adaptor USB begitu, atau bisa juga kita gunakan kabel charger ini ya. Begitu, kita akan coba hidupkan ya. Apakah di dalamnya ini baterainya sudah terisi atau belum, saya ingin tahu. Oke, ini untuk plastik sampah ini kita lepas saja. Kita coba hidupkan dengan menekan tombol power on off ini. Sepertinya baterainya kosong. Baik, saya akan coba charge terlebih dulu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Tadi perekaman video sempat saya hentikan untuk sebentar membaca-baca manual ini, dan juga menginstal aplikasi yang sesuai dengan WiFi kamera ini ya. Nama aplikasinya yang disarankan Little Star, yaitu yang ikonnya berwarna kuning ini. Sudah saya install ya di handphone saya ini. Dan kemudian kita coba nyalakan ya untuk kameranya dengan cara menekan tombol on off dan ditahan selama beberapa detik sampai berwarna biru kelap-kelip begini. Pada saat warna biru kelap-kelip seperti ini, kita koneksikan WiFi-nya ke smartphone. Nama WiFi-nya ICCQ sekian-sekian ini. Oke, kita connect. Oke, sekarang
statusnya connected no internet ya. Oke, sudah terhubung, kita buka aplikasi Little Star. Warnanya kuning. Oke. Sudah terhubung ya. Kita bisa cek dengan menekan tombol AP yang ada di atas ini. Oke. Sudah muncul ya. Seperti ini. Kameranya agak ngezoom. Lumayan lah, yang penting nyala. Dengan harga hanya 29.000 ya saya keluarnya ya. Kita coba eksplorasi sebentar ya untuk fitur-fiturnya ya. Ini ada tertulis icon 1080 dan 2K nih, apa nih? Oh, mungkin resolusinya rasanya nggak mungkin sampai 2K ya. Ini biarin di ukuran 1080 deh. Yang ada kabelnya ini berada di posisi bawah ya. Jadi yang atasnya yang ada tombol-tombol, bagian bawah yang ada kabelnya. Jadi ini gini kan. Oke, kita coba eksplorasi satu-satu ya. Di sampingnya 1080 ini ada icon seperti speaker. Oh, kita bisa mendengarkan. Jadi feedback ya. Kita bisa mendengarkan suara dari mikrofon internal kamera ini ya. Misalnya ini kita tempatkan di satu tempat, lalu kita mau mendengarkan suara yang berada di lingkungan kamera, kita bisa nyalakan ini. Coba saya bicara ya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ini karena letaknya berdekatan jadi suaranya feedback ya. Berdengung. Oke. Kemudian ini untuk apa nih? Oh, ini full screen. Kita bisa melihat layarnya seperti begini. Jangan herannya ini zoom. Kalau ini adalah untuk apa nih? Memotret mungkin. Dia memotret ke internal dari handphone ya. Karena saat ini saya belum memasang memory card di kamera ini. Dan ini merekam video. Oh ya. Dia merekam video ya. Ada indikasinya tombol merah klip di ujung layar handphone ya. Oke, cukup dengan perekaman video. Stop. Terus kalau berikutnya ini panah ke atas ke bawah, apa ini? Oh, invert. Jadi kita tidak harus bagian bawah yang ada kabelnya. Jika misalnya terpaksa kita harus menggantung begini, kita bisa balik dengan invert ini ya. Sebagai contoh ini. Sekarang saya invert, tekan yang ini, maka gambarnya akan terbalik menjadi normal ya. Oke. Pun demikian yang horizontal invert begini ya. Oke. Ini untuk ada icon bergambar lampu, coba ya tekan. Oh, jadi hitam putih. Ini tampaknya mode inframerah ya. Tapi saya nggak tahu ini apakah ada inframerahnya beneran atau enggak. Di kameranya kayaknya nggak ada ya. Entahlah. Terus kemudian ini apa nih? Icon berbentuk seperti lampu, ini mungkin mode siang atau mode malam mungkin ya. Dan terakhir tentunya kembali ke keluar dari full screen-nya tadi ya. Seperti itu aja untuk fungsi-fungsi dari aplikasi Little Star ini ya. Oke. Saya ingin tahu hasil perekamannya ada di mana ya. Coba kita eksplorasi. Jadi dari menu utamanya di bagian bawah ini ada 3 pilihan utama. Ini masalah add device. Kemudian ini untuk galerinya. Ini galeri kamera yang di tengah. Dan ini galeri video ya. Coba kita lihat. Oh, ini video tadi ya. Oke, seperti itu. Untuk soal kualitas gambarnya tentunya kita nggak bisa berharap terlalu banyak ya untuk sebuah IP kamera di bawah Rp30.000 ya. Bahwa ini sudah menyala aja sudah lumayan menurut saya. Ya, tadi itu merupakan pengujian mode kamera IP ini secara langsung ya. Atau istilahnya access point ya. Jadi yang terjadi adalah komunikasi antara smartphone dengan IP cam ini langsung ya, dia memancarkan SSID dan diterima oleh smartphone. Untuk mode AP seperti itu
jarak antara smartphone dengan kameranya tidak bisa jauh-jauh ya. Mungkin hanya sekitar 5-10 meter lah. Nah, kalau untuk mengakses kamera ini dari jarak jauh melalui jaringan internet, kita mesti melakukan sedikit konfigurasi di aplikasi Little Star ini ya. Dan juga kita butuhkan suatu hotspot WiFi di mana bisa dijangkau oleh IP kamera ini ya. Oke, saya akan tunjukkan gimana cara mengkonfigurasi IP kamera serta aplikasi Little Star ini untuk melaksanakan koneksi menggunakan internet ya. Yang pertama, hidupkan IP kamera ini. Oke. Kemudian kita buka aplikasi Little Star dan kemudian kita tambahkan add device di sini di layar ini ya. Kita nggak usah input apa-apa di dalam form ini. Kita tinggal klik one key aja. Oke. Lalu di sini kita disuruh memasukkan nama WiFi yang kita pakai untuk digunakan oleh IP kamera ini ya. Kita tidak bisa menginput langsung SSID-nya di sini, tapi kita harus terlebih dulu mengaktifkan location atau GPS kita ya. Kita nyalakan GPS-nya. Oke. Kembali lagi ke aplikasi tadi. Oh ya. Ini kita harus pakai WiFi kita dulu ya. Artinya handphone kita koneksi ke salah satu WiFi kita yang akan nantinya digunakan oleh IP kamera ini ya. Oke. Sudah connect ke WiFi kita. Kemudian kita beritahu pada IP kamera ini untuk password dari WiFi ini ya. Sudah kita input. Lalu kita klik pada next step. Kemudian muncul layar yang meminta kita untuk menghubungkan antara smartphone ke IP kamera lagi ya. Pada langkah ini kita kembali ke settingan WiFi dulu. Kita putuskan WiFi yang kita gunakan saat ini. Kita koneksikan dulu WiFi dari smartphone ke IP kamera ya. Kita pilih yang ini, oke. Sudah gitu. Kita baru kembali ke sini. Lalu kita tunggu beberapa saat ya. Ada APNet distribution seperti gini. Oke. Lalu di sini settingannya sudah terisi ya. ID-nya merupakan ID firmware dari IP kamera ini ya. Dan ada username serta passwordnya kita biarkan aja dulu. Di sini kita bisa ubah nama kameranya ya. Misalnya ini kamera yang akan kita letakkan di dapur, jadi kita tinggal ketik kamera dapur atau apa begitu. Saya berikan aja nih kamera 1 misalnya namanya ya. Sudah itu selesai, kita tinggal done. Maka saat ini muncul ada device di bawah ini, di dalam daftar ini ya, yang menunjukkan bahwa kamera 1 ini sudah terhubung secara online melalui internet ya. Jadi kalau nantinya kita punya banyak kamera seperti ini, dia akan muncul daftar di sini, di bawah sini banyak ya. Oke, kita coba hubungi sekarang secara online ya. Oke, ini sudah terhubung melalui jaringan internet ya. Begitu. Sekarang kita akan coba buktikan menggunakan kamera ini atau mengakses kamera ini melalui internet. Saya akan coba pasang kamera ini di sini. Oke. Kemudian saya aktifkan ya. Ini terbalik ya posisinya ya. Tapi nggak apa-apa, nanti dari aplikasi kan kita bisa invert secara vertikal ya. Oke, sudah nyala. Jadi ini dicoba-coba untuk menyorot ke depan luar ya. Ya, jadi teman-teman, kali ini saya berada di daerah yang namanya Selasar Kartini Salatiga ya. Kira-kira jaraknya 3 km dari rumah saya. Hanya sekedar untuk membuktikan apakah benar saya bisa mengakses IP kamera saya dari manapun yang menjangkau internet ya. Oke. Saya koneksinya ada di tempat sini, Selasar Kartini sini ya. Di jalan begini. Dan di sini ada hotspot gratis ya. Kita akan langsung coba. Ya. Ini saya buka untuk WiFi-nya. Ya, kita buka ya. Oke. Ada namanya Free WiFi Diskominfo. Saya posisinya agak jauh dari tempat itu, bentuknya seperti halte bus begitu.
Jadi sinyalnya lemah ya, tapi connected lah dengan satu bar. Oke, kita coba connect ke Little Star yang tadi sudah saya pasang di rumah ya. Oke, ini status kamera 1 connecting. Langsung aja kita oke, online ya. Kita klik. Sudah ada muncul ya gambar di rumah saya ya. Walaupun saya berada di luar rumah. Oke, saya coba tes ya, minta orang yang di rumah untuk menuju ke bidang gambar ini ya, ke pintu itu ya. Oke, tak WA dulu. Oke, message sudah saya kirim. Kita buka lagi ini ya. Kita rekan deh apa yang akan terjadi. Apakah pesan saya bisa dipahami ya? Ini kalau kita still begini memang nggak kelihatan ini ada pergerakan atau apa ya, tapi kalau misalnya ada objek yang bergerak di sana kan lebih jelas. Mana. Oke, ada. Iya, ya terekam ya, ada nyanyi saya secara real time ada di situ. Sip. Oke. Ya. Jadi oke ya, bisa ya, berhasil ya. Saya kasih message. Oke. Ya, jadi demikian pengujian kita terhadap kamera IPCam A9 ini ya. Kesimpulan saya terhadap kamera ini dari sisi positifnya ya. Yang pertama, harganya murah ya. Saya bisa dapatkan ini dengan harga 29.000, tentunya dengan memanfaatkan koin-koin Shopee, kemudian free ongkir dan sebagainya. Sehingga saya dapatkan harga ini bisa lebih murah daripada sebungkus rokok Marlboro begitu. Kemudian sisi positif lainnya adalah dia berukuran kecil dan mudah ditempatkan di mana saja ya. Selain itu juga yang ketiga, ada built-in mikrofon di dalamnya, sehingga kita bisa mendengarkan suara-suara yang berada di sekitar kamera ini ya. Kemudian sisi positif yang paling tinggi bagi saya dari harga semurah ini adalah dia bisa digunakan untuk memantau jarak jauh melalui internet ya, seperti yang tadi sudah kita coba ya. Oke, kalau dari sisi kekurangannya atau sisi minusnya, yang pertama tentunya kualitas gambar ya. Tapi saya pribadi sih tidak terlalu komplain terhadap kualitas gambarnya ya. Relatif terhadap harganya, itu saya tidak merasakan masalah besar. Kemudian sisi minus lainnya adalah tampilannya yang terlalu ngezoom istilahnya ya. Jadi istilahnya point of view atau POV-nya itu sangat sempit ya bidang tangkapan gambarnya. Mungkin bisa kita akali dengan menggunakan lensa tambahan yang biasa dijual untuk kamera smartphone gitu ya. Kapan-kapan mungkin bisa kita coba. Kemudian kekurangan lainnya adalah untuk penyimpanan data di dalam memory card ini, itu hanya bisa dilakukan ketika dia online, artinya APK-nya dalam keadaan terbuka ya. Ketika kita quit dari APK atau aplikasi di Android-nya, maka perekaman akan berhenti. Kekurangan lainnya, audionya hanya satu arah ya. Jadi kita tidak bisa juga mengirimkan suara misalnya dari smartphone ke kamera ini, dikarenakan kamera ini tidak memiliki speaker. Dan hal terakhir yang menjadi sisi minus bagi saya ya, adalah dokumentasinya yang saya nilai sangat minim ya. Meskipun diberikan beberapa lembar leaflet seperti ini, namun sistematika penjelasannya itu sama sekali tidak bagus begitu. Sehingga kita sebagai pemakainya itu perlu mencoba-coba sendiri, serta mencari tips-tips maupun tutorialnya di internet ya. Namun demikian, apakah kamera IP ini layak untuk kita beli? Kalau menurut saya pribadi, dengan harganya yang sangat murah itu, kamera ini masih layak untuk kita miliki ya. Terutama bila kita memiliki akses WiFi di lingkungan kita yang bisa
kita manfaatkan untuk memantau suatu lokasi dari jarak jauh. Jadi mungkin demikian untuk video kita kali ini. Mudah-mudahan ada gunanya bagi Anda. Terima kasih sudah menyaksikannya. Dan sampai jumpa lagi pada video-video saya berikutnya. Saya Rio dari Salatiga. Mohon pamit.